but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they could break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan beberapa topologi jaringan. Oke, sebelumnya kita lanjut ke pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan merujuk pada cara di mana komputer, printer, atau perangkat lainnya saling terhubung dalam satu jaringan. Ini menggambarkan struktur visi atau logis dari jaringan komputer, termasuk bagaimana node atau titik koneksi seperti komputer atau perangkat lain dalam jaringan berkomunikasi satu sama lain. Berikut adalah beberapa penjelasan singkat tentang beberapa jenis topologi jaringan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Topologi bintang atau yang sering disebut topologi star merupakan topologi yang menggunakan switch sebagai node tengah untuk saling terhubung satu sama lain dari klien server menuju ke server atau sebaliknya. Sesuai namanya, bentuk jaringan ini menyerupai bintang, di mana server akan langsung melayani para kliennya satu persatu. Topologi star merupakan salah satu konfigurasi jaringan komputer yang paling umum digunakan. Dalam konfigurasi jaringan ini, semua perangkat yang terhubung ke perangkat hub terangkai seperti struktur bintang. Dalam topologi bintang, semua perangkat yang terhubung sepenuhnya bergantung pada perangkat pusat. Proses komunikasi dari seluruh node di jaringan komputer akan gagal jika perangkat pusat mengalami masalah. Instalasi topologi bintang pada jaringan komputer ini relatif mudah. Topologi ini sudah banyak dipakai untuk membuat jaringan pada berbagai institusi seperti rumah sakit, bank, lembaga pendidikan, dan bandara. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan topologi star yang perlu diketahui. Misalnya, salah satu kelebihan topologi star adalah mudah diinstalasi. Kemudian kelebihan topologi star lainnya adalah lebih mudah untuk diperluas. Sementara itu, salah satu kekurangan topologi star adalah sangat bergantung dengan perangkat pusat. Jika perangkat pusat mengalami gangguan, maka seluruh node bakal mengalami gangguan pula. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan topologi ring. Topologi ring adalah jenis arsitektur jaringan komputer di mana setiap perangkat atau node terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk struktur cincin. Dalam topologi ini, data dikirim dari satu node ke node lainnya dalam satu arah atau unidireksional atau dua arah bidireksional di sepanjang cincin hingga mencapai tujuan akhir. Kelebihan topologi ring ialah pengolahan bandwidth yang efisien. Data hanya dapat bergerak dalam satu arah atau dua arah yang sudah ditentukan, mengurangi kemungkinan tabrakan data yang sering terjadi pada topologi bus atau star. Ini membuat penggunaan bandwidth lebih efisien. Selanjutnya ada deteksi kesalahan yang baik karena data melewati setiap node sebelum mencapai tujuan. Jika terjadi kesalahan atau kerusakan data bisa diidentifikasi dan masalah bisa dideteksi lebih cepat. Ini memudahkan troubleshooting dan perbaikan. Yang ketiga ada kontrol akses data. Pada topologi ring bidireksional, data dapat bergerak dalam dua arah yang memungkinkan pengurangan latensi dan penggunaan bandwidth yang lebih baik. Ini memungkinkan aliran data yang lebih stabil dan efisien. Yang terakhir, kemudahan dalam penambahan node. Menambahkan node baru ke jaringan ring umumnya mudah dan tidak memerlukan perubahan besar pada struktur jaringan yang ada, hanya perlu menghubungkan node baru ke dua perangkat yang ada di jaringan.
Oke, ada kelebihan maka ada kekurangan dari topologi ring. Yang pertama itu ketergantungan pada semua node. Jika satu node atau koneksi dalam cincin mengalami gangguan, seluruh jaringan bisa terputus kecuali jika ada mekanisme redundansi seperti ring ganda atau dual ring yang diterapkan. Kegagalan di satu titik bisa mempengaruhi seluruh jaringan. Yang kedua adalah latensi yang meningkat. Waktu yang dibutuhkan untuk data berkeliling dari satu node ke node lain meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah node dalam cincin. Ini dapat menyebabkan latensi yang lebih tinggi jika jaringan memiliki banyak node. Yang ketiga ada kompleksitas perawatan dan troubleshooting. Mendiagnosis dan memperbaiki masalah bisa lebih rumit dalam topologi ring, terutama jika banyak node terlibat. Mengidentifikasi titik kegagalan dan melakukan perbaikan membutuhkan lebih banyak usaha. Stabilitas terbatas, meskipun menambah node relatif mudah, topologi ring mungkin tidak scalable untuk jaringan yang sangat besar karena peningkatan jumlah node dapat memperlambat kinerja keseluruhan jaringan dan meningkatkan latensi. Secara keseluruhan, topologi ring memiliki manfaat dalam pengelolaan bandwidth dan deteksi kesalahan, tapi mungkin kurang ideal untuk jaringan yang membutuhkan fleksibilitas tinggi atau skalabilitas besar. Terima kasih. Topologi mesh adalah topologi jaringan komputer yang biasa digunakan untuk banyak rute. Jaringannya menggunakan kabel tunggal, sehingga banyak proses pengiriman data bisa menjadi lebih cepat tanpa harus melalui hub atau switch. Pada topologi mesh, setiap komputer saling terhubung satu sama lain. Topologi mesh umumnya digunakan untuk jaringan komputer berskala kecil hingga menengah, namun membutuhkan komunikasi antar perangkat yang cepat. Jenis topologi ini memang cenderung kurang efektif digunakan pada jaringan berskala besar karena kerumitannya. Pada topologi mesh, biasanya di tengah area antar komputer yang kosong ditempatkan sebuah perangkat radio. Fungsinya untuk memperkuat sinyal sekaligus mengatur arah komunikasi data yang terjadi. Topologi mesh terdapat dua jenis. Yang pertama, topologi mesh fully connected. Topologi ini masing-masing perangkatnya komputer saling terhubung secara penuh. Misalnya, jika terdapat 6 perangkat komputer dalam jaringan, maka setiap perangkat terhubung dengan 5 perangkat lainnya. Yang kedua ada topologi mesh partial connected. Topologi ini tidak semua perangkat saling terhubung. Dengan kata lain, ada beberapa komputer yang terhubung dan ada yang tidak. Perangkat yang bisa berkomunikasi hanyalah perangkat yang terkoneksi. Ada pula kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh yang pertama ada bandwidth limitnya yang cukup besar, data lebih cepat sampai ke komputer tujuan karena tidak melewati komputer lainnya. Keamanan data dalam sangat baik dan diatur sesuai kebutuhan pengguna. Dapat mendeteksi kesalahan dalam jaringan secara cepat. Kemudian kekurangan dari topologi mesh. Banyaknya kabel yang dibutuhkan untuk membuat biaya operasi relatif mahal. Proses pemasangan dan konfigurasi ulang pada setiap komputer yang cukup rumit. Kurang efektif dipakai sehari-hari lantaran jaringannya yang kurang praktis. Biaya perawatannya juga mahal. Ada juga contoh penerapan topologi mesh, yaitu jaringan sensor nirkabel. Topologi mesh umumnya digunakan pada jaringan sensor nirkabel lantaran setiap sensor perlu berkomunikasi dengan sensor lainnya. Kemudian warnet. Penerapan topologi mesh berikut ini dapat ditemukan pada warnet. Seluruh perangkat komputer pada warnet terhubung satu sama lain. Biasanya ini digunakan untuk tujuan pengamatan dari masing-masing perangkat komputer.
Topologi bus adalah salah satu jenis konfigurasi jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Kabel ini bertindak sebagai media transmisi data yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Bayangkan kabel utama di sebuah jalan raya dan perangkat-perangkat sebagai mobil yang berlintas di jalan tersebut. Karakteristik utama dalam topologi bus kabel utama, semua perangkat terhubung langsung ke satu kabel utama. Transmisi data transmisikan dalam satu arah di sepanjang kabel utama. Terminator. Di kedua ujung kabel utama terdapat terminator yang berfungsi menyerap sinyal untuk mencegah pantulan. Sederhana, konfigurasi topologi bus relatif sederhana dan mudah dipahami. Kelebihan topologi bus, biaya efektif, mudah diinstalasi, mudah diperluas, kinerja baik dan jaringan kecil. Kekurangan topologi bus, berentanan, performansi menurun, sulit mengidentifikasi masalah, keamanan rendah. Kapan menggunakan topologi bus? Topologi bus cocok digunakan dalam situasi berikut. Yang pertama, jaringan kecil, anggaran terbatas, kemudahan instalasi. Kapan tidak menggunakan topologi bus? Topologi bus kurang cocok digunakan pada saat jaringan besar, keamanan tinggi, kinerja tinggi. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan yaitu topologi tree. Topologi tree adalah salah satu jenis topologi jaringan yang sering digunakan dalam sistem jaringan komputer. Pada topologi ini, struktur jaringan diatur dalam bentuk pohon tree, di mana ada satu mode utama dan beberapa node lain yang terhubung secara hierarkis. Berikut adalah penjelasan mengenai topologi dan kelebihan dan kurangnya. Topologi tree memiliki struktur hierarkis yang menyerupai pohon, dengan node utama di bagian atas yang dikenal sebagai root dan node-node lainnya sebagai cabang dan daun. Kedua itu hubungan. Semua node terhubung secara hierarkis dengan root di puncaknya. Node yang terhubung langsung ke root disebut node level 1, sedangkan node yang terhubung ke node level 1 disebut node level 2 dan seterusnya. Oke, adapun kelebihan dari topologi tree yaitu topologi tree memberikan struktur yang jelas dan terorganisir. Yang kedua, memudahkan penambahan atau pengurangan node tanpa mempengaruhi bagian lain dari jaringan secara signifikan. Ketiga, kesalahan atau masalah pada satu cabang jaringan tidak akan mempengaruhi cabang lain secara langsung. Yang keempat, jaringan dapat dikelola dengan lebih mudah karena struktur hierarkis yang memudahkan pemantauan dan pengaturan. Adapun kekurangan topologi tree yang dimana yaitu jika root atau root node utama mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan yang terhubung ke root tersebut bisa terpengaruh karena root merupakan pusat dari struktur hierarkis. Struktur yang lebih kompleks dibandingkan topologi lainnya seperti bus ataupun ring yang menyulitkan desain awal dan implementasi. Ketiga, mungkin memerlukan lebih banyak kabel dan perangkat jaringan untuk membangun dan memelihara struktur ini yang dapat meningkatkan biaya. 4. Memerlukan pengaturan dan perencanaan yang cermat agar setiap node terhubung dengan benar. Secara umum, topologi tree cocok digunakan dalam jaringan yang memerlukan struktur terorganisir dan skalabilitas seperti jaringan di kantor besar ataupun kampus. Audio Jungle.